Contoh soal 2, keseimbangan benda tegar. Jadi ini ada sebuah tangga, tangganya tangga AB ya, homogen, panjangnya 4 meter, beratnya 300 Newton. Dia bersandar dengan ujung A. Jadi ini ada dinding ya, yang ini dinding. Jadi ada tangga yang bersandar di dinding, gitu ya. Nah ini si ujung A, dia bersandar pada dinding vertikal yang licin. Sudut antara tangga dan lantai horizontal, ini lantainya yang bagian horizontal, itu sudutnya 60 derajat. Tangga dalam keadaan tepat akan bergerak. Sebenarnya ini kan pada itunya kan merosot ya, tapi di sini yang ditanyakan tepat akan bergerak berarti masih dalam kondisi diam ya. Nah, yang ditanya adalah berapa gaya normal pada kedua ujung tangga. Jadi di sini ini kan ada ujung tangga ya. Di sini sama di sini dia punya gaya normal. Oke. Nah, sekarang kita tulis dulu ya. Kita gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja. Kemudian ini ada tangga, katanya panjangnya 4 meter ya. Tangga ini kan pasti mempunyai massa ya. Mempunyai massa, jadi pasti pusat massanya itu ada di tengah-tengah. Nah, berarti di tengah-tengah ini ada sini, ini ada gaya berat. Nah, gaya beratnya berapa? Gaya beratnya berarti di sini ini ada kan? Gaya beratnya 300 Newton. Berarti sini kita tulis W-nya sama dengan 300 Newton. Kemudian di sini kalau misalnya dia masih tegak, ya kan? Ini kan bersandar di sini. Ini licin. Kalau misalnya dia tidak licin, itu seharusnya di sini ada gaya gesek, ya kan? Ada gaya gesek. Gaya geseknya kemana? Nah ini gaya geseknya berarti 0 kan? Kalau dia licin. Jadi di sini nggak ada gaya gesek. Nah kalau ini diam, berarti di sini ada gaya gesek kan? Gaya geseknya kemana? Gaya geseknya ke sana. Nah ini gaya geseknya, ya kan? Kenapa kita bisa menyimpulkan gaya geseknya ke arah sana? Seandainya misalnya ini merosot, ya kan? Si tangga kan geraknya kan ke sini kan. Kalau misalnya dia merosot, set, gitu kan. Kalau misalnya dia tidak merosot, berarti ada sesuatu yang menahan untuk dia merosot, gitu kan. Kalau misalnya dia merosotnya ke sini, berarti gaya geseknya ke arah sana dong, ya kan? Ngegeseknya ke sana. Nah ini berarti gaya gesek. Kemudian di sini di titik ini ada gaya normal. Setiap benda yang menempel pada bidang itu pasti ada gaya normalnya. Ini kita sebut gaya normal A. Kemudian di sini juga ada ya. Ini ke atas. Ini gaya normal B. Kemudian di sini ini sudut kemiringannya 60. Kalau di sini 60, berarti di sini ada yang sama lagi enggak? Yang sama lagi kan di sini kan. Ini kan sudut dalam berseberangan ya kalau dalam matematika. Ini juga 60 derajat. Oke. Berarti udah gaya-gayanya habis cuma ini doang. Nah, tadi syarat setimbang atau syarat diem itu apa? Sigma F sama dengan 0. Sigma F ini berarti gaya translasi ya. Gaya translasinya sama dengan 0. Kemudian sigma torsi sama dengan 0. Gaya yang memutar juga sama dengan 0. Itu ya. Nah, sekarang untuk yang sigma F sama dengan 0, gaya translasi. Di sini gaya translasinya kan sebenarnya ada dua ya. Ada yang ke arah mendatar, ada yang ke arah X, sumbu X, ada yang ke arah sumbu Y. Ya kan? Berarti di sini sigma F sama dengan 0-nya ini belum komplit nih. Kita spesifikasikan, jadi di sini sigma F Fx sama dengan 0. Nah, sekarang yang komponen gaya yang ke arah X yang mana aja? Ini kan ada NA. Berarti di sini kita tulis NA. Kemudian ada FG ya, yang arahnya berlawanan, berarti min FG sama dengan 0. Gitu ya. Oke. Nah, berarti di sini NA sama dengan FG. Ini kita taruh sebagai persamaan 1. Dah. Nah, sekarang yang kedua, komponen sigma F Y sama dengan 0. Nah, sekarang gaya yang mendatar. Cuman ada ini doang kan? NB sama W. Berarti di sini yang positifnya terserah ya, mau yang atas mau yang bawah. Misalnya yang positifnya mau atas boleh, berarti NB min W sama dengan 0. Itu kan? Berarti di sini NB sama dengan W. W-nya kan ada kan? Berarti
NB sama dengan 300 Newton. Nah, kita baru sudah dapat satu gaya normal yang pertama. Gaya normal yang kedua berarti kita mau cari NA dong. Nah, kita dapatnya dari mana? Cari dari sigma torsi. Nah, ini adalah kecenderungan si tangga ini berputar. Kira-kira kalau misalnya ada misalnya tembok kemudian tangga, kecenderungan dia untuk tangga ini kita putarkan kemana? Kan sebenarnya bisa ke arah sini ya, bisa ke arah sini, ya kan? Bisa ke arah sono. Tapi masalahnya di sini itu licin. Jadi agak kurang mungkin dia untuk berputar ke sini karena ini licin. Berarti kemungkinannya adalah diputar ke sini. Itu ya. Artinya B ini menjadi pusat sumbu rotasinya. Ini sumbu rotasinya. Ya. Jadi kita mengerjakan momen gaya dengan titik pusat rotasi di titik B. Ada apa aja? Di sini ada NA kan? Nah, di sini NA. Nah, NA. Panjangnya apa? Panjangnya kan sepanjang ini kan? L. Jadi di sini NA kali L. Ini dia miring karena dia mau ditarik kan gayanya ke sini ya. Gaya normalnya ini membentuk sudut 60 derajat. Jadi sin 60 derajat. Gitu ya. Kemudian Ibu lupa di sini positif atau negatif. Kalau misalnya ini tangga, porosnya di sini putarnya ke sana menghasilkan putaran searah jarum jam, berarti dia positif. Ini positif. Nah, kemudian yang ini satu lagi kan. Ini ada W, ya kan? Nah, diputarnya di sini, di ujung ke sini. Nanti akan menghasilkan poros gaya atau gaya arahnya yang berlawanan arah jarum jam. Berarti di sini negatif. Negatif. Ini kita masukin W kali L-nya berapa? L-nya kan di sini kan cuma setengahnya. Jadi di sini setengah L. Gitu ya. Nah, ini berarti kan sudutnya ini ya. Sudutnya ini, ya kan? Berarti di sini bukan 60 dong. Ini berapa sih? Nah, kita bikin aja siku-siku. Ya kan? Kalau ini 60, ini siku-siku berarti ini 30 dong. 30 derajat gitu ya. Udah, sini L sin 30 derajat. Ya, sama dengan 0. Oke, sekarang kita pindah ruas. NA dikali L kali sin 60 sama dengan W kali setengah L kali sin 30 derajat. Ini L-nya kita coret sama ya. NA-nya kan kita mau cari tahu ya. Sin 60 berapa? Sin 60 setengah akar 3. Sama dengan W-nya kan udah ada ya, 300 Newton. Kali setengah, sin 30-nya setengah. Ini bisa habis ya setengahnya masing-masing ya. Nah, ini juga bisa coret jadi 150. NA sama dengan 150. Ini kan dibagi ya, bagi akar 3. Berarti NA-nya sama dengan 150. Ini kan per akar 3 ya. Kan bentuk ini kan nggak boleh. Jadi akar 3 per akar 3. Berarti 50 akar 3 Newton. Gitu.